Halo sahabat, berawal dari kota Pangandaran, Jawa Barat, dia adalah Kang Randy Prayoga, pemuda lokal berusia 30 tahun yang setiap harinya mengelola warung seafood kecil di bibir pantai Pangandaran. Sosoknya sederhana, tampan khas pria Sunda, dan dikenal sebagai pemuda yang taat beribadah. Di sisi lain, datanglah Letnan Park Jeon, seorang tentara wanita asal Korea Selatan berusia 28 tahun yang sedang berlibur ke Indonesia. Tubuhnya tinggi, langsing, kulit putih bersih, dan wajah cantik khas wanita Korea. Liburannya yang seharusnya biasa, justru menjadi awal kisah yang tak pernah ia bayangkan. Tulis di kolom komentar, kamu nonton kisah ini dari kota mana? Siapa tahu kita bisa saling kenal. Langit Pangandaran sore itu memantulkan semburat jingga yang hangat. Angin pantai mengibaskan rambut para wisatawan yang berjejer di pinggir pantai. Ombak datang dan pergi, membawa serta tawa anak-anak, teriakan para penjajah es kelapa, dan semilir aroma laut yang khas. Di antara keramaian itu, langkah seorang wanita terlihat mencolok. Ia mengenakan celana kargo militer, atasan putih, dan jaket hijau yang dibiarkan terbuka. Namanya Letnan Park Jeon, usia 28 tahun, tentara aktif dari Korea Selatan yang sedang menikmati cuti dinas selama seminggu. Kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi dan langsing proporsional. Wajahnya cantik alami dengan rahang tegas dan mata sipit yang tajam namun teduh. Jeon berjalan tanpa pengawal. Ia lebih senang menyatu dengan warga lokal. Di ponselnya, ia menyimpan daftar tempat wisata favorit di Indonesia. Dan salah satu yang paling ia tandai adalah Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Setelah berjalan hampir 1 jam menyusuri garis pantai, Jeon mulai merasa lapar. Ia mencium aroma gurih dari sebuah warung sederhana di sisi kanan jalan. Bangunannya semi permanen, berdinding kayu, dan atap dari seng yang dicat merah tua. Di papan depan, tertulis, "Seafood rasa laut, Kang Randy." Ia melangkah masuk. Beberapa pengunjung lokal menoleh sebentar, terpesona dengan penampilannya yang asing tapi menawan. Jeon mengangguk sopan dan memilih duduk di meja dekat jendela yang menghadap laut. "Selamat sore, Kak. Mau pesan apa?" Sapa seorang pria muda dari balik dapur terbuka. Ia mengenakan apron biru laut dan topi koki sederhana. Namanya Randy Prayoga, 30 tahun, pemilik sekaligus koki warung itu. Wajahnya khas Sunda, mata tajam, kulit sawo matang bersih, dan senyum yang ramah. Di pipinya ada lekuk lesung pipi yang muncul setiap kali ia tersenyum. Jeon menunjuk menu, lalu menjawab dalam bahasa Inggris campur isyarat. "Grilled shrimp and calamari. Also rich and cold tea." Randy mengangguk. "Oke, ditunggu ya, teh." Tak lama kemudian, makanan datang. Udang bakar disajikan hangat dengan sambal kecap dan irisan jeruk nipis. Cumi goreng tepung renyah di piring sebelahnya. Jeon tampak sangat menikmati makanannya. Sesekali ia mengangkat jempol ke arah dapur sambil tersenyum. 1 jam berlalu. Jeon menghabiskan hampir seluruh isi piringnya. Ia mengambil tas selempang kecil dari sisi kursi, membuka resleting, lalu wajahnya berubah. Ia merogoh dalam-dalam, matanya membelalak, lalu berdiri panik. Ia menoleh ke Randy yang sedang mengelap meja di meja seberang. "I'm so sorry. My wallet is not here," ucap Jeon gugup, wajahnya memerah. "I think I left it in my hotel." Randy menoleh, mengangkat alis, lalu tertawa kecil. "Tenang, teh. Nggak masalah. Bayar pakai tenaga aja." Jeon mengerutkan kening, bingung. "Tenaga? Cuci piring," kata Randy sambil tertawa. "Kakak bantu cuci piring aja. Hitung-hitung pengalaman jadi asisten koki." Jeon membeku beberapa detik, lalu tertawa malu-malu. Ia setuju. Ia melepas jaket militernya, menggulung lengan panjang kemejanya, dan mengikuti Randy masuk ke dapur di belakang warung. Di dalam dapur, panci dan piring berjejer menanti. Randy menyerahkan sarung tangan plastik dan spons kepada Jeon. Ia tampak geli dan bersemangat. "Yang penting jangan pecahin piring ya, teh." Jeon tertawa keras. "No promise." Park Jeon melepas jaket militernya, menggulung lengan, dan masuk ke dapur bersama Randy.
Suara air mengalir deras dari keran logam tua di dapur warung seafood rasa laut. Aroma sabun cuci piring bercampur dengan sisa bumbu seafood masih menggantung di udara. Di tengah tumpukan piring besar, Letnan Park Jeon berdiri tegak, mengenakan celemek biru dan sarung tangan plastik, memegang spons dengan penuh semangat. Randy yang berdiri di meja pemotongan, sesekali melirik ke arah Jeon. Ada senyum geli di wajahnya. Perempuan Korea tinggi semampai, cantik, putih mulus, dan berseragam militer, kini mencuci piring di dapur warung miliknya. "Kamu pernah cuci piring segini banyak di Korea?" tanya Randy sambil memotong bawang merah. Jeon terkekeh. "Tidak pernah. Tapi ini, surprisingly fun." Dapur yang biasanya penuh suara kompor dan hiruk-pikuk pesanan, sore itu terasa hangat dan berbeda. Beberapa staf warung yang baru kembali dari luar ikut masuk dan tertegun melihat pemandangan tak biasa itu. Salah satu dari mereka, Teh Dini, berbisik pelan. "Kang Randy, ini cewek siapa? Cantik pisan." Randy hanya mengangkat bahu sambil tersenyum, lalu lanjut meracik sambal. Ia pura-pura sibuk, padahal telinganya terus menguping setiap kata yang Jeon ucapkan. Satu demi satu piring selesai dicuci. Jeon mulai menikmati aktivitas itu. Sesekali ia menyanyi kecil, lagu pop Korea yang Randy tak pahami, tapi nikmat didengar. Saat Randy membuka kulkas untuk mengambil es, ia menyerahkan segelas es kelapa muda pada Jeon. "Ini hadiah karena piring kamu nggak ada yang pecah." Jeon mengambilnya dengan dua tangan dan membungkuk kecil. "Terima kasih, Chef." Randy tertawa, lalu duduk di kursi plastik kecil di dekat bak cuci. "Jadi, kenapa kamu liburan sendiri ke Indonesia?" Jeon mengusap kening dengan punggung tangan. "Karena aku lelah." "Lelah?" Jeon menarik napas. "Tugas militer berat. Hidupku seperti diatur waktu. Latihan, kerja, laporan. Tapi di sini, aku merasa bisa bernapas." Randy mengangguk pelan. Pantai memang begitu. Nggak pernah terburu-buru. Mereka diam beberapa detik. Di luar, langit mulai berwarna oranye keemasan. Jeon berdiri dan membuka pintu dapur agar angin masuk. "Boleh aku datang lagi besok?" tanyanya pelan. "Kalau janji nggak nyuci piring lagi," jawab Randy bercanda. Jeon tersenyum. "Tidak janji." Besoknya, benar saja, Jeon datang lagi. Kali ini ia mengenakan dress santai berwarna putih dengan outer krem. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya bersih tanpa riasan. Ia langsung memesan menu yang sama, duduk di tempat yang sama. Lalu setelah makan, berjalan masuk ke dapur tanpa izin. "Aku tahu jalan," katanya saat Randy hendak memanggil pelayan. Randy hanya menggeleng-geleng. "Kamu ini unik, Teh." Hari-hari berikutnya menjadi semacam rutinitas tak tertulis. Setiap sore, Jeon datang. Kadang dengan pakaian militer, kadang dengan pakaian santai. Ia selalu makan, lalu ikut masuk ke dapur. Staf warung pun sudah tak heran. Mereka bahkan mulai menjulukinya, Mbak Korea Pangandaran. Waktu terus berjalan. Jeon makin akrab dengan suasana lokal. Ia mulai mengucap, "Punten, nuhun," dan tahu cara makan pakai tangan. Ia juga tahu letak ember sabun, tahu waktu ramai pelanggan, dan tahu bahwa Randy selalu sholat maghrib tepat waktu, bahkan saat warung sedang ramai. Hari itu, setelah mencuci piring, Jeon duduk di bangku kecil belakang warung, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Randy duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh manis hangat. "Kamu tahu, Jeon?" ucap Randy sambil menyerahkan teh. "Apa?" "Kalau kamu tetap datang ke sini, piringnya nanti habis dicuci terus." Jeon tersenyum kecil, lalu menatap cangkirnya. "Aku datang bukan karena piring." Langit Pangandaran sore itu redup tapi hangat. Ombak menggulung tenang di bibir pantai, dan cahaya matahari seperti menyapu lembut pasir putih yang mulai sepi. Di salah satu sudut warung, seafood rasa laut, Park Jeon duduk sendirian. Ia mengenakan blus putih longgar, celana katun abu-abu muda, dan rambutnya dikepang satu ke samping. Wajahnya tanpa make up, tapi justru semakin menonjolkan kecantikannya yang alami. Di hadapannya, semangkuk sup ikan gurame mengepul ringan. Ia menyeruput pelan,
sambil sesekali menatap ke arah dapur terbuka di mana Randy sedang sibuk menata piring untuk tamu berikutnya. Mereka tidak banyak bicara hari itu, tapi keheningan di antara mereka seperti berbicara sendiri. "Teh Jeon," panggil Randy dari balik dapur. "Nanti malam bulan purnama. Kalau mau lihat, paling enak di atas batu karang yang besar, sebelah timur." Jeon tersenyum. "Aku suka bulan." Randy hanya membalas dengan anggukan dan kembali ke pekerjaannya. Setelah selesai makan, Jeon tidak langsung pulang. Ia berdiri di sisi warung, membantu seorang ibu hamil yang sedang membawa anak kecil. Ia mengangkatkan piring bekas makan, membereskan kursi, dan tersenyum kepada setiap pelanggan yang menoleh padanya. Seolah-olah ia bukan tamu asing, melainkan bagian dari lingkungan itu. Malamnya, Jeon berdiri di atas batu besar di sisi timur pantai, seperti yang disarankan Randy. Ia mengenakan hoodie hitam tipis dan celana training. Di atas kepalanya, bulan menggantung penuh, bulat dan terang seperti lentera. Laut bersinar keperakan di bawahnya. Tak lama, suara langkah pelan terdengar. Randy muncul dari arah kiri, membawa 2 plastik berisi jagung bakar dan air mineral. "Kamu datang," kata Jeon pelan. "Yang suka bulan kan kamu," balas Randy sambil duduk di sampingnya. Mereka makan jagung dalam diam, hanya diselingi suara debur ombak dan semilir angin malam. "Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya," kata Jeon tiba-tiba. "Seperti apa?" "Duduk diam, di tempat asing, merasa nyaman, dan tidak merasa sendiri." Randy menatapnya dari samping. "Kamu bisa merasa sendiri di antara banyak orang, Teh. Tapi kalau kamu merasa ditemani meski tanpa kata, itu artinya kamu sedang cocok dengan tempat itu." Jeon menoleh perlahan. Tatapannya tajam tapi lembut. "Tempat atau orang?" Randy tertawa kecil. "Terserah kamu menilainya." Sejak malam itu, hubungan mereka jadi lebih dekat. Jeon sering datang tidak hanya untuk makan, tapi juga membawa buah tangan dari hotelnya, seperti teh Korea atau biskuit khas negaranya. Randy selalu menyambut dengan senyum hangat. Suatu hari, saat hujan turun tipis di Pangandaran, warung sepi dari pelanggan. Jeon datang dengan jas hujan bening dan topi hoodie. Ia duduk di dekat jendela, memesan teh jahe hangat, dan hanya menatap hujan. "Di Korea, hujan seperti ini sering bikin sedih," katanya pelan. "Di sini juga," jawab Randy. "Tapi kadang hujan bikin orang jadi jujur." "Kenapa?" "Karena saat hujan, semua suara jadi pelan. Yang keras cuma suara hati." Jeon terdiam lama. Ia lalu memutar gelas tehnya perlahan. "Aku suka kamu." Kalimat itu terucap begitu saja, tanpa suara tinggi, tanpa dramatisasi. Randy tidak langsung menanggapi. Ia menatap Jeon dalam-dalam. Mata gadis Korea itu sedikit basah, entah karena hujan yang menyusup dari jendela atau karena sesuatu yang lain. "Aku bukan orang penting, Teh. Aku cuma penjual seafood. Dan kamu lelaki paling menghormati yang pernah aku temui." Pagi di Pangandaran selalu terasa segar. Udara dari laut membawa kabut lembut yang menyapu dedaunan pohon kelapa di tepi pantai. Di halaman belakang warung, seafood rasa laut, Park Jeon duduk bersila di atas tikar pandan. Ia mengenakan kaos panjang dan celana training, rambutnya dikepang 2 ke belakang. Di depannya, sebuah buku berjudul Introduction to Islam, berbahasa Inggris terbuka lebar. Di sampingnya, ada secangkir kopi hitam panas yang baru diseduh oleh Teh Dini. Randy muncul dari sisi dapur dengan pakaian kasual, sarung dan kaos putih. Ia baru selesai sholat subuh di masjid kecil dekat warung. Saat melewati Jeon, ia sempat melirik halaman buku yang sedang dibaca wanita itu. Tulisan besar di tengah halaman berbunyi, "The 5 Pillars of Islam." "Kamu baca itu serius?" tanya Randy sambil duduk di bangku rotan. Jeon mengangguk. "Aku ingin tahu kenapa kamu begitu tenang setiap kali selesai sholat. Seperti bebanmu habis dibuang ke langit." Randy tersenyum, tidak langsung menjawab. "Aku sudah sering lihat agama dari luar," lanjut Jeon. "Tapi baru kali ini aku merasa penasaran. Bukan karena wajib, tapi karena aku merasa damai waktu melihat kamu beribadah."
Randy memutar cangkir kopinya. Iman itu bukan tentang banyaknya yang kita tahu, tapi tentang banyaknya yang kita yakin. Jeon mengangguk pelan. Kalau aku ingin percaya, apa harus sempurna dulu? Justru percaya itu awal dari belajar. Tidak ada orang yang masuk karena sudah sempurna. Hari itu, Jeon tidak pergi ke pantai atau wisata. Ia hanya tinggal di belakang warung, membaca, mendengarkan murotal, dan sesekali bertanya tentang sholat, wudhu, dan arti dari kalimat Bismillah. Randy menjawab dengan pelan, sabar, dan tidak pernah memaksa. Setiap kali Jeon selesai membaca bab baru, ia menandainya dengan spidol warna merah muda. Sore menjelang, awan mendung menggantung rendah di langit Pangandaran. Suasana menjadi lebih hening dari biasanya. Jeon berdiri di halaman depan, menatap langit. Di tangannya ada kerudung tipis warna krem yang baru ia beli di pasar. Aku sudah putuskan, katanya lirih saat Randy mendekatinya. Besok pagi, aku ingin datang ke masjid dan mengucap kalimat itu. Randy menatapnya lama. Kamu yakin? Aku sudah lebih dari yakin. Aku tidak merasa kehilangan apapun. Justru aku merasa menemukan sesuatu. Pagi berikutnya, masjid kecil di kampung Parigi dipenuhi keheningan yang hikmat. Jeon mengenakan gamis putih panjang dan kerudung sederhana. Wajahnya bersih tanpa make up, tapi sorot matanya berbinar. Beberapa warga, termasuk Teh Dini dan Kang Wahyu, menyaksikan dari belakang dengan wajah penuh haru. Seorang ustadz tua, Kiai Haji Rohim, duduk di hadapan Jeon. Ia memandu proses pengucapan 2 kalimat syahadat dengan pelan dan jelas. Suara Jeon bergetar, tapi ia mengulanginya sampai selesai tanpa henti. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tangis kecil terdengar dari belakang. Jeon menunduk, tangan di dada, matanya basah tapi senyum tipis tak bisa ia sembunyikan. Usai prosesi, warga bergantian menyalami Jeon. Ia menunduk, membalas dengan salam, meski masih terbata. Di antara kerumunan, Randy berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Ia tidak bicara, hanya menatap Jeon dengan bangga. Sambil berjalan pelan keluar masjid, Jeon menggenggam ujung kerudungnya. Angin pagi membelai wajahnya, dan di sisi pintu kayu masjid yang sudah usang, ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Jeon mengusap air matanya sambil mengenakan kerudung untuk pertama kali, berdiri di depan warung sambil tersenyum. Langit Pangandaran pagi itu cerah sekali. Angin pantai membawa harum bunga melati dan pandan dari altar sederhana yang dibangun tepat di pinggir pantai Batu Hiu. Di atas panggung bambu beratap ijuk, 2 kursi pengantin berhias anyaman janur dan pita putih berdiri anggun menghadap laut. Barisan kursi rotan berjejer rapi di atas pasir putih, dihiasi bunga segar dari kebun warga Parigi. Hari itu adalah hari pernikahan Randy Prayoga dan Aisyah Jeon, nama baru yang dipilih Letnan Park Jeon setelah resmi menjadi muslimah. Usia Jeon kini 28 tahun, dan hari ini ia tampak lebih bersinar dari biasanya. Ia mengenakan kebaya putih gading dengan sulaman benang emas tipis, lengkap dengan kerudung satin yang menutupi rambut panjangnya yang dikepang rapi di dalam. Kulitnya putih mulus bersinar terkena sinar matahari pagi, tubuhnya tetap langsing tinggi dan proporsional. Mata coklat alaminya terlihat teduh dan tenang. Di sampingnya, Randy mengenakan beskap Sunda warna krem, lengkap dengan ikat kepala batik dan selendang kecil di bahu. Wajahnya berseri penuh rasa syukur. Lelaki Pangandaran itu berdiri mantap di atas pasir dengan mata yang sesekali berkaca-kaca menatap lautan luas, seolah tak percaya semua ini nyata. Prosesi akad nikah dimulai sekitar pukul 9 pagi. Disaksikan Kiai Haji Rohim sebagai penghulu, serta puluhan warga kampung Parigi dan para tamu dari komunitas wisata Pangandaran. Hadir pula beberapa rekan TNI Jeon yang datang secara pribadi, mengenakan pakaian batik dan gaun santun. Tidak ada barikade militer, tidak ada pangkat dan senjata, hanya senyum dan peluk hangat antar manusia biasa. Randy mengucap ijab kabul dengan suara tegas. Saya terima nikahnya Aisyah Jeon binti Park Sang-ho dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta rupiah, dibayar tunai. Suara sah menggema dari para saksi. Tangan Randy dan tangan ayah Jeon,
yang hadir secara simbolik melalui surat dan video call, bersalaman di hadapan semua. Tepuk tangan pecah. Jeon menunduk, tersenyum sambil menyeka ujung matanya. Randy menghampirinya, lalu duduk di samping istri barunya. Mereka saling bertatapan sebentar, lalu menunduk bersama ketika doa-doa dipanjatkan. Setelah acara akad, acara makan siang dimulai. Hidangan khas Sunda seperti nasi liwet, ikan bakar, dan karedok memenuhi meja panjang yang dibangun di bawah pohon kelapa. Jeon duduk bersila di tikar bersama para ibu-ibu yang baru dikenalnya 2 minggu lalu. Ia menyantap sambal terasi dan lalapan dengan tangan, tanpa ragu, sambil bercakap dengan logat Sunda yang masih kaku tapi penuh usaha. Aisyah mah geus bisa ngaliwet, celetuk Bu Is sambil tertawa. Teu acan lancar, tapi enak, jawab Jeon dengan tawa kecil yang tulus. Anak-anak kecil berlari-larian membawa balon, sesekali memanggil, Mbak Korea, Mbak Korea. Sementara itu, para tamu dari luar negeri yang datang sebagai teman Jeon memotret suasana dengan kagum. Mereka terpesona melihat pernikahan di tepi laut dengan sentuhan adat dan spiritualitas yang kental. Menjelang sore, langit Pangandaran kembali menghangat dengan warna emas. Randy dan Jeon berjalan menyusuri pantai sambil menggenggam tangan. Angin menyibakkan ujung kerudung Jeon yang jatuh ke punggungnya. Mereka tak berbicara, hanya menikmati suara ombak dan pasir yang menggelitik kaki. Di ujung pantai, di dekat batu besar yang dulu jadi tempat mereka duduk pertama kali saat bulan purnama, mereka berhenti. Randy mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gelang rotan yang dibuat oleh anak-anak di warungnya. Ini bukan perhiasan mahal, kata Randy pelan, tapi aku ingin kamu memakainya. Jeon mengulurkan tangan. Ia tersenyum penuh cinta saat Randy melingkarkan gelang sederhana itu di pergelangan tangan putihnya. Mereka berdua duduk di tepi pantai saat matahari terbenam, tangan saling menggenggam dalam diam. Matahari pagi di pantai barat Pangandaran menyapu bangunan bertingkat 3 yang berdiri megah di pinggir jalan Siliwangi. Bangunan itu bercat putih krem dengan ornamen bambu dan kayu kelapa di tiap sisinya. Pelang besar bertuliskan, Rasa Laut Pangandaran Resort, berdiri tegak dengan logo ombak dan ikan pari di atasnya. Aroma laut dan masakan khas Sunda menyambut setiap tamu yang memasuki gerbang depan. Di balkon lantai 2, berdiri seorang wanita tinggi berkerudung satin biru muda. Kulitnya putih bersih, tubuhnya langsing proporsional, dan wajahnya cantik alami dengan mata coklat teduh dan senyum lembut. Ia adalah Aisyah Jeon, perempuan kelahiran Busan, Korea Selatan, yang kini menetap di Desa Pananjung, Pangandaran. Di lengannya tergantung seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun, si bungsu dari 5 anak yang telah ia lahirkan bersama suaminya, Randy Prayoga. Suara anak-anak terdengar dari taman bermain di halaman hotel. 4 bersaudara, Hana, Yusuf, Kimora, Bilal, dan si kecil Nuh, bermain jungkat-jungkit dan berlarian mengejar bola pantai. Kulit mereka beragam, ada yang putih seperti ibunya, ada yang sawo matang seperti ayahnya. Tapi semuanya mewarisi senyum manis Randy dan mata teduh Jeon. Di restoran utama lantai dasar, Randy mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana kain, berjalan keliling menyapa tamu satu persatu. Para tamu adalah kombinasi wisatawan lokal dan turis mancanegara. Beberapa dari Korea mengenali Jeon dan terkejut saat tahu ia kini menetap dan menjadi salah satu pengusaha hotel di Indonesia. Randy tidak berubah. Meski usahanya kini bernilai miliaran, ia masih suka turun langsung ke dapur, mengecek kualitas sambal, mengecap kuah sop ikan, dan menyapa pelanggan dengan logat Sunda yang ramah. Ia tetap sholat tepat waktu, tetap memakai sarung dan pergi ke masjid dekat hotel setiap subuh. Jeon pun menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia kini fasih berbahasa Indonesia dan cukup menguasai bahasa Sunda dasar. Ia bertugas sebagai manajer keuangan dan pemasaran hotel. Setiap pagi, ia mengecek laporan harian sambil menggendong bayinya. Ia tidak malu menyusui di sela rapat dengan staf. Semua karyawan menghormatinya, bukan karena status, tapi karena kesederhanaan dan ketulusannya. Hotel mereka bukan hanya tempat menginap. Setiap kamar dilengkapi Al-Quran, sajadah, dan petunjuk arah kiblat. Di lobi hotel, terpajang foto pernikahan mereka di tepi pantai dan piagam penghargaan dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.
Di sudut taman hotel, berdiri bangunan kecil yang dulunya adalah warung seafood pertama mereka. Bangunan itu tidak dibongkar, justru direnovasi menjadi museum mini rasa laut, tempat pengunjung bisa melihat dokumentasi awal perjuangan Randy dan Jeon dari nol. Di dalamnya terpajang celemek pertama Jeon, buku Islam pertamanya, serta foto saat ia mencuci piring sambil tertawa malu-malu. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Jeon duduk di sofa balkon bersama bayi kecilnya. Di tangannya ada buku harian berbahasa Korea yang mulai memudar di sudut-sudutnya. Ia membolak-balik lembar demi lembar, membaca tulisan-tulisan lama saat ia baru tiba di Pangandaran. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat baru dengan tinta hitam. Aku datang ke sini karena kehilangan. Tapi justru di tempat ini, aku menemukan semuanya. Cinta, iman, anak-anak, dan diriku sendiri. Randy datang dari belakang, membawa 2 cangkir teh jahe. Ia duduk di samping istrinya, meletakkan 1 cangkir di meja, dan 1 lagi di tangan Jeon. Capek? Tanya Randy. Jeon menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya. Jeon berdiri di balkon hotel sambil menggendong bayi kelima mereka, menatap laut Pangandaran dengan senyum bahagia. Cinta yang tumbuh dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, bahkan di antara 2 dunia yang sangat berbeda. Keyakinan, penghargaan, dan niat baik bisa mengubah hidup seseorang, tak hanya secara lahiriah, tapi juga batin. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.